Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amika Puji Lestari dengan NPM akhir 149 dari kelas M mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 akan memberikan penjelasan saya mengenai latihan soal dari bab Time Value of Money. Nah, di sini ada soal yang pertama yang dimana ada tabel dari tahun 1, 2, dan 3 yang diketahui ada saldo awalnya 12 juta, lalu bunga ada 10%, dan ada penarikan pada tahun kedua sebesar 2 juta. Nah, soalnya investasi dikenakan bunga sederhana 10% per tahun. Pada akhir tahun kedua dilakukan penarikan 2 juta rupiah, lengkapi tabel dan tentukan saldo akhir tahun ketiga. Nah, eh, untuk jawabannya, kita bisa mengetahui bahwa untuk mengerjakannya ini kita menggunakan rumus bunga sederhana atau interest simple, yang dimana itu 10% per tahunnya. Nah, mencarinya itu dengan rumus interest sama dengan P sebagai uh, pembayaran di awal, dikalikan dengan I sebagai interest atau bunga, lalu T sebagai waktu. Nah, karena di sini ketahui bahwa pakai interest simple berarti bunganya itu tetap untuk setiap periodenya. Jadi, misalnya ini kita masukkan T 12 juta yang kita ketahui bahwa tadi saldo awal di tahun pertamanya 12 juta pembayaran di awal, lalu dikalikan dengan 10% I. Nah, 10% ini sama dengan 0,10 dikali 1 sebagai waktunya karena per tahun. Nah, menghasilkan maaf, menghasilkan 1.200.000 rupiah. Nah, karena ini kan simple interest sehingga kita bisa memasukkannya langsung di bagian tabel bunga ini yang sebelumnya belum ada ketiganya ini. Nah, kita bisa masukkan misalnya ini. Kan dia diketahui saldo awalnya 12 juta, lalu bunganya 1.200.000 karena tidak ada penarikan sehingga bisa ditambahkan menjadikan saldo akhirnya di tahun pertama itu 13.200.000. Lalu yang kedua, tahun yang kedua sama, kita bisa memasukkan berarti kan saldo awalnya di tahun kedua itu kan 13.200.000 dari saldo akhirnya di tahun pertama. Nah, tinggal dimasukkannya, lalu ditambahkan dengan bunga. Bunganya tadi sama 1.200.000 karena kita pakai bunga sederhana. Lalu karena adanya penarikan sehingga kita bisa menguranginya. Karena ini penarikannya di akhir tahun kedua sehingga untuk mengetahui bunganya bisa langsung dihitung di awal karena untuk simple interest ini atau interest simple ini tetap sama sehingga menghasilkan saldo akhirnya 12.400.000 dari 13.200.000 ditambah 1.200.000 dikurangi 2 juta. Nah, baru memasuki tahun yang ketiga, 12.400.000 sebagai saldo akhir di tahun kedua ini dimasukkan ke saldo awal tahun ketiga. Nah, sama bunganya 1.200.000 sehingga jika ditambah itu bisa menghasilkan saldo akhir sebesar 13.600.000 rupiah. Nah, sehingga kita bisa mengetahui apa instruksi kita bisa mengetahui saldo akhir tahun ketiga yaitu 13.600. Lanjut untuk soal yang kedua, ada tabel untuk tahun 123 dengan saldo awalnya 8 juta dan bunganya itu 12%, dan ada setoran di tahun kedua yang dimana itu 3 juta yang di sehingga untuk soalnya itu investasi berkembang dengan bunga majemuk 12%. Pada awal tahun kedua ditambahkan dana 3 juta rupiah. Itu saldo akhir tahun ketiga dan lengkapi tabel. Nah, yang berbeda dengan soal yang pertama tadi, di sini kita menggunakan bunga majemuk yang berarti nantinya untuk perhitungan bunganya itu tidak sama. Misalnya 1.200.000 bukan berarti 1.200.000 terus untuk tahun 1, 2, 3 berbeda. Nah, terus ini ada setoran di awal tahun.
Kita harus mengingat bahwa ini ada di awal tahun, sehingga nanti bisa mempermudah perhitungan. Untuk jawabannya, bisa kita lihat langsung sebenarnya dengan tabel. Di sini kan diketahui saldo awalnya di tahun pertama itu 8 juta. Nah, terus kita mencari bunganya. Bunganya tadi diketahui 12%. Nah, caranya itu mudah. Dari 12% ini dikalikan dengan 8 juta yang menghasilkan 960.000 rupiah. Nah, karena tidak ada setoran, maka ini kita bisa langsung masuk ke saldo akhir, yang dimana itu menghasilkan 8.960.000 rupiah. Nah, memasuki untuk tahun yang kedua, saldo akhir di tahun pertama itu dimasukkan ke saldo awalnya tahun kedua, yaitu 8.960. Nah, tadi kan di awal tahun kedua dia ada setoran sebanyak 3 juta. Nah, kita tambahkan terlebih dahulu karena nanti akan mempengaruhi bunganya. Nah, kita kan bisa menjumlah antara 8 juta 960 dengan 3 juta ini yang menghasilkan 11.960. Baru kita bisa mencari bunganya dengan cara 11.960 ini dikalikan dengan 12% yang menghasilkan 1.435.200. Nah, nanti kenapa ini bunganya baru dihitung setelah dijumlahkan dengan setoran? Karena nanti jika setorannya itu di akhir tahun itu akan berbeda lagi. Nah, karena ini di awal tahun sehingga perhitungannya seperti ini. Nah, lalu bisa lanjut ke saldo akhir yang dimana 11.960 ini ditambahkan dengan bunganya yang tahun kedua yang menghasilkan 13.395.200. Nah, baru kita masuk ke tahun ketiga. Saldo awalnya kita ambil dari saldo akhir tahun kedua, yaitu 13.395.200. Untuk mencari bunganya sama, yaitu 12% dikalikan dengan 13.395.200 yang menghasilkan bunga sebanyak 1.607.424. Dan karena tidak ada setoran bisa langsung ke saldo akhir sebanyak 15.002.624 rupiah. Nah, kita bisa melihat bahwa untuk bunga majemuk ini di bagian saldo awal untuk menghitung bunganya itu tidak tetap. Nah, misal kita kembali ke nomor satu tadi. Ini kan bunganya tetap ya 1.200.000 karena dihitung dari pembayaran di awal sebanyak 12 juta. Sedangkan untuk yang di soal yang kedua ini bunga majemuk, kita menyesuaikan dengan saldo akhir setiap periode. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Di sini ada tabel 4 tahun, 4 periode. Dengan PMT ini maksudnya payment, yang dimana setiap periodenya ada payment sebanyak 2 juta. Lalu tingkat bunga yang digunakan itu ada yang 10% untuk tahun 1 dan 2. Lalu ada 12% untuk tahun 3 dan 4. Dan untuk faktornya, itu kan sudah diketahui untuk tahun 1 dan 2 yaitu 1 dan 2,1. Nah, soalnya itu perusahaan menabung setiap akhir tahun sebanyak 2 juta ribu rupiah. Nah, tahun 1 sampai 2 itu bunganya 10%. Lalu untuk tahun ketiga dan 4, bunga naik menjadi 12%. Hitung nilai masa depan dan jelaskan pengaruh perubahan bunga. Oke, di sini kita bisa menjawab dengan menggunakan rumus future value. Nah, yang dimana rumusnya itu future value T ini waktu sama dengan future value waktu dikurangi 1, waktu misalnya waktu sekarang dikurangi 1 dengan dikalikan 1 ditambah I interest ditambahkan dengan PMT. PMT merupakan payment di setiap periodenya. Menyesuaikan. Ini tahun yang pertama. Untuk tahun yang pertama ini kita tetap karena
setiap akhir tahun kan untuk menabung. Jadi uh, si perusahaan itu belum mendapatkan bunga sehingga hasilnya masih tetap atau nilainya masih tetap 2 juta. Nah, bisa langsung ke tahun yang kedua yaitu dengan memasukkan rumusnya tadi kan uh, future value 2 pada tahun kedua yang dimana future value 2 dikurangi 1 ini maksudnya tahun yang kedua ini dikurangi 1 karena kita nanti memasukkan future value pada nilai sebelumnya, nilai 1 tahun sebelumnya. Nah, seperti itu. Kita lihat dengan 1 ditambah 0,10 sebagai interest dipangkatkan 1 tadi karena tahunnya. Oh, mohon maaf, ini tidak di rumus ini seharusnya ada payment atau waktu. Lalu baru ditambahkan dengan payment. Nah, kita bisa mengetahui bahwa F2 dikurangi 1 kan tadi kan hasilnya pastinya 1, berarti future value yang tahun pertama. Kita mengetahuinya ada 2 juta ini. 2 juta dimasukin, baru kita mengalikannya dengan 1 ditambah 0,10 ditambah 2 juta payment, ini maksudnya payment di tahun kedua. Di tahun kedua kan tadi 2 juta ini. Baru kita bisa menghitung bagaimana 2 juta dikalikan dengan 1,10 ini hasilnya 2.200.000. Ditambahkan dengan 2 juta ini payment yang menghasilkan future value di tahun kedua itu 4.200.000. Nah, baru kita bisa lanjut ke tahun ketiga. Tahun ketiga ini sama caranya. Nah, dimana future value tahun ketiga dikurangi 1 yang berarti future value tahun yang kedua. Nah, tadi kan diketahui future value yang kedua itu 4.200.000. Kita masukin di sini. Dikalikan dengan 1 ditambah 0,12 karena di tahun ketiga tadi pakai 12% hitungannya, berbeda dengan tahun 1 dan 2. Dan ditambahkan dengan paymentnya. Paymentnya sama tadi di tahun ketiga itu 2 juta. Sehingga kita bisa menghitungnya 4.200.000 ini dikalikan dengan 1,12 yang menghasilkan 4.700.000 dan ditambahkan dengan paymentnya 2 juta menghasilkan future value tahun ketiga sebanyak 6.600, maaf, sebanyak 6.700.000 Nah, kita bisa lanjut ke tahun yang keempat, future value yang keempat, tahun keempat dengan caranya sama karena tadi kita sudah mengetahui future value tahun ketiga, kita bisa memasukkannya juga yang dimana berjumlah 6.700.000 dikalikan dengan 1 ditambah 0,12 angkat 1 ditambah 2 juta. Nah, karena tadi kan memang untuk tahun keempat itu bunganya digunakan 12%. Nah, jadi kita bisa menyesuaikannya. Oke. Nah, di sini 6.704.000 ini dikalikan dengan 1,12 ini menghasilkan 7.508.480 ditambahkan dengan paymentnya tadi 2 juta menghasilkan untuk satu future value yang tahun keempat sebanyak 9.500.008.480. Nah, sebenarnya untuk dimasukkan ke tabel ini juga bisa seperti ini. Tadi kan nilai akumulasinya belum diketahui. Nah, dan faktor ini juga belum diketahui. Nah, untuk menghitungnya itu, karena kita sudah mengetahui nilai akumulasinya masing-masing, kita bisa memasukkannya. Seperti ini. Tadi kan 2 juta, 4 juta 200, 9 juta 740.000, 9 juta 508.480. Nah, untuk mencari faktornya tadi, karena tadi kan untuk yang tahun 1 dan 2 itu udah ketemu, yaitu 1 dan 2,1. Nah, sebenarnya kalau kita ingin mencarinya lagi itu juga bisa.
Misalnya ini nilai akumulasi sebanyak 2 juta dibagi dengan payment yang di tahun 1 yaitu 2 juta, yang dimana menunjukkan angka 1, yang berarti betul ini sudah betul untuk faktor yang tahun 1. Lalu untuk tahun yang kedua itu sama, nilai akumulasinya dibagi dengan payment yaitu 4.200.000 dibagi dengan 2 juta yang menghasilkan 2,1. Nah, sesuai kan. Lalu bisa melanjutkan untuk faktor yang tahun ketiga dan 4 karena tadi belum diketahui, di mana 6.704.000 dibagi dengan 2 juta yang menghasilkan 3,352. Lalu untuk tahun keempat dengan 9.508.480 dibagi dengan 2 juta yang menghasilkan 4,754. Nah, sehingga kita bisa mengetahui faktor-faktornya dengan membagi nilai akumulasi dibagi dengan payment sesuai dengan tahunnya masing-masing. Nah, ada pengaruh perubahan harga. Yang dimana tadi kan ada tingkat bunga yang berubah. Nah, itu penjelasannya. Perubahan tingkat bunga dari 10% menjadi 12% itu menyebabkan nilai akumulasi meningkat lebih cepat. Hal ini itu terutama memengaruhi setoran pada tahun-tahun awal karena memiliki waktu pengembangan yang lebih lama dan dikenakan tingkat yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan nilai yang lebih besar dibandingkan setoran pada tahun akhir. Nah, kita kan tahu ya nilai akumulasinya tadi kalau dihitung meningkat ya, karena tadi bunganya juga meningkat, apalagi paymentnya juga sama. Jadi kita bisa tahu tingkatannya yang berubah itu berapa. Oke, kita lanjut untuk nomor soal yang keempat. Diketahui tahunnya ada 4 periode, pembayaran di tahun 1 3 juta, di tahun kedua 4 juta, di tahun ketiga juga, maaf, 5 juta, di tahun keempat 6 juta. Lalu ada faktornya sudah diketahui yaitu 0,909 di tahun 1, tahun kedua 0,826, tahun ketiga ada 0,751, tahun keempat 0,683, yang dimana itu pakai 10% untuk bunganya atau tingkat diskonto. Nah, kita disuruh mencari nilai sekarang atau present value. Oke, soalnya tadi tidak sesuai sama, yaitu arus tes tidak sama setiap tahun dengan tingkat diskonto 10%. Hitung total present value, kita mencari totalnya. Kita harus mencari present value masing-masing periode atau masing-masing tahun. Rumusnya itu menggunakan present value yang dimana C pada periode itu dibagi dengan 1 tambah I interest dipangkatkan N atau waktunya. Nah, kita masuk ke tahun yang pertama, present value-nya yaitu kita bisa masukkan 3 juta tadi dari pembayaran yang di tahun 1 dibagi dengan 1 ditambah 0,10 dipangkatnya 1 menghasilkan 2.727.273. Nah, sebenarnya ini caranya ada dua karena tadi sudah diketahui faktornya. Untuk mempermudah itu sebenarnya kita tinggal mengalihkan saja antara pembayaran ini 3 juta dikalikan dengan faktor itu 0,909 yang menghasilkan 2.727.000. Nah, sebenarnya ini yang membedakan hanya pembulatannya. Karena untuk faktor ini kan sebenarnya sudah ada di tabel. Karena ini untuk mempermudah sehingga kita bisa menggunakan rumus langsung ini yang kemudian pembayaran dikalikan faktor. Untuk yang dijabarkan untuk rumus present value ini hanya untuk mempermudah kita apabila kita tidak mengetahui tabel pada faktor yang akan digunakan. Nah, kita bisa langsung ya teman-teman. Untuk tahun kedua itu sama caranya present value dari 4 juta ini dikalikan dengan faktornya tadi 0,826 itu menghasilkan 3.304.000 rupiah. Lalu untuk tahun yang ketiga sama 5 juta dikalikan dengan 0,751 menghasilkan 3.300
3.755.000. Lalu untuk tahun yang keempat dengan 6 juta rupiah dikalikan dengan 0,683 yang menghasilkan 4.098.000 rupiah. Nah, tadi padanya kita bisa melengkapi, di mana nilai sekarangnya kan tadi belum diketahui. Kita bisa mengetahuinya dengan sama, kalau misalkan kita bisa mengalihkan langsung dengan dari kado itu kita bisa. 1 juta dikalikan 0,909, yaitu 2.737.000 rupiah, dan begitu terus seterusnya. Ini sama nilainya. Sehingga kita bisa mengetahui total nilai sekarang itu dengan menjumlahkan dari tahun pertama hingga tahun keempat, yang menghasilkan 13.884.000 rupiah. Oke, langsung ke soal yang kelima. Diketahui tahunnya belum diketahui. Nah, tetapi ada nilai awalnya itu 10 juta dan bunganya itu 8%, dan nilai akhirnya sudah diketahui 15 juta. Soalnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasi 10 juta rupiah ini menjadi 15 juta rupiah dengan bunga majemuk 8%? Tunjukkan proses perhitungannya. Oke, kita di sini disuruh untuk mencari waktunya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan supaya 10 juta ini bisa menjadi 15 juta dengan bunga majemuk 8%. Terusnya bisa kita menggunakan future value yang dimana sama dengan present value dikalikan dengan 1 ditambah interest pangkat N, dan kita bisa memasukkannya karena future value tadi sudah diketahui sebanyak 15 juta, dan untuk present value-nya sudah diketahui 10 juta dikalikan dengan 1 ditambah interestnya tadi kan 0,8 atau 8% dipangkatkan dengan N. N ini yang akan kita cari atau waktu yang kita cari. Nah, kita bisa dengan lanjutannya 15 juta ini dibagi dengan 10 juta sama dengan 1,08 pangkat N. Nah, 15 juta ini dibagi 10 juta adalah 1,5. Sehingga sama dengan 1,08 pangkat N. Oke, baru kita bisa mencari N-nya dengan rumus log. Sini N sama dengan log 1,5 dibagi dengan log 1,08. Nah, baru N sama dengan 0,1761 dibagi 0,0334. Dia menghasilkan N atau waktu yang dibutuhkan itu 5,27. Nah, sehingga waktu yang dibutuhkan agar investasi 10 juta rupiah itu menjadi 15 juta rupiah dengan bunga margin 8% itu membutuhkan waktu sebanyak 5 tahun lebih 27. Ini mungkin kurang lebih 5 tahun lebih 3 bulan kurang sedikit. Maksudnya 3 bulan itu belum penuh karena ini kan koma ya. Nah, kita bisa memasukkannya tahun tadi 5,27 tadi di tabel yang belum lengkap di soal. Bisa memasukkannya di sini. 5,27, nilai awalnya 10 juta, bunganya 8%, dan nilai akhirnya 15%. Baik, sekian penjelasan latihan soal mengenai konsep time value dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.